Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari Jumat, ini sekarang Sabtu, Jumat itu di antara anjuran sebelum khotib naik mimbar, dulu di zaman Rasulullah diterangkan Sayyidina Bilal itu dipanggil Nabi, kata Nabi, suruh orang-orang untuk tenang. Tapi jadi Nabi nyuruh Bilal, Sayyidina Bilal untuk menenangkan orang sebelum khutbah. Itu hadisnya menjadi dalil Bilal itu yang muazin. Untuk yang di beberapa masjid mungkin sekarang Bapak Ibu dengar ada Bilal itu sebelum khotib naik mimbar, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu la'allakum turhamun. Ini hampir ulama-ulama masjid-masjid yang mana mengikuti ulama ahlu sunnah wal jamaah baca ini sebelum khotib naik mimbar. Masjid saya pun buat, dan buatnya belum lama, baru 3 tahun yang lalu. Sebelumnya nggak mau, dikasih tahu baru mau. Hanya dalil kan, memang Nabi suruh Bilal angsitin nas, suruh tenang orang-orang sebelum buat dengarkan khutbah. Maka kalau dulu Bilal ya cuma ngasih tahu Nabi mau khutbah, tenang, tawajuh, dengarkan. Nah, tapi kita sekarang daripada pembicaraan dari mulut kita ini kan kurang berkah. Kalau ngomong tuh tidak didengar orang. Kalau ingin didengar orang, Bapak Ibu, sampaikan Quran, sampaikan hadis tuh orang dengar. Karena Quran itu punya nur, hadis itu ada nurnya. Kalau kita banyak dosanya. Nah tadi di masjid-masjid sekarang itu yang dibaca. Wahai umat Islam yang hadir, wahai jemaah Jumat yang hadir, semoga Allah merahmati kalian. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda, apabila satu orang menegur kawan lainnya dan mengatakan diamlah engkau, padahal khatib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah Jumatannya. Maka dikarenakan itu tenanglah, dengarkanlah, tawajuhlah, dengarkan, tenanglah, tawajuhlah, semoga Allah merahmati kalian. Nah itu isinya. Dari mana ini? Memang Nabi nyuruh. Karena ada orang yang duduk Jumatan tapi pahala Jumat gak dapat. Itu yang Nabi beritahu. Faqad laghawt itu laghaw. Jumatan sia-sia, maknanya sia-sia. Kewajiban Jumat kamu gugur. Kewajibannya gugur. Pahala Jumatnya nol, besar, tak ada sama sekali. Padahal itu cuma orang yang sebenarnya kalau zahirnya kita lihat itu orang baik. Karena Nabi ngasih tahu kalau ada yang ribut itu gak usah ditegur. Kadang kan ada yang misalkan soal diam. Lah orang yang mengatakan hei diam, pada orang yang ribut lah yang mengatakan hei diam saja, Jumatannya langsung hilang pahalanya. Karena orang yang negur orang adalah orang yang juga akan ikut ribut di Jumatan. Nah terus siapa yang mau negur Ustaz? Yang negur itu khotib. Yang berhak bicara waktu itu khotib. Nah kalau semua diizinkan bicara, bisa satu masjid ngamuk, satu masjid yang bersuara. Enggak, akhirnya nanti tak ada yang tawajuh. Ya sudah, nanti kalau sudah yang lain semua diam, satu yang ribut itu kedengaran, khotib tahu. Tapi kalau sudah semua ribut, khotib bingung. Ini siapa yang mulai, siapa yang memang ribut duluan itu tidak tahu. Jadi ada amal itu Bapak Ibu yang hanya menggugurkan kewajiban tapi pahalanya tak ada. Sama sholat juga begitu. Ada yang dapat pahala sempurna, ada yang separoh, ada yang 1/7, 1/10, ada yang 0. Tergantung tadi khusyuk, kadar khusyuk, istihdhar, menghadirkan hati dalam sholat seberapa banyak. Bagaimana kita zikir menghadirkan diri kita di hadapan Allah.